Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan fiksasi fungsional dan data. Yang pertama ada Irfan Warih, NIM 1903101047, Dina Undratistiana NIM 1903101054, Brahmantio Wahyu NIM 1903101062, Farah Paradisa NIM 1903101066, Alif Tamar Rizky NIM 1903101073. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Warih pertama dengan NIM 19001047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional adalah ketidakmampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan fungsi lain dari suatu objek selain fungsi yang biasa digunakan. Fiksasi fungsional memberi seseorang untuk menggunakan suatu objek hanyalah berdasarkan fungsi yang biasa digunakan, sehingga menghambat kreativitas menggunakan objek tersebut untuk hal-hal baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh fiksasi. Anda diberi beberapa benda yaitu lilin, kotak berisi paku payung, dan korek api. Anda meminta untuk menempelkan lilin di dinding. Biasanya berdasarkan pengalaman masa lalu, kotak kertas digunakan untuk menyimpan paku payung dan barang-barang kecil lainnya. Jika kita berpikir menggunakan barang-barang tersebut seperti biasanya, maka yang terjadi akan melunakkan sisi dari lilin dan langsung menempelkan lilin di dinding. Dan usaha ini akan gagal karena lilin terlalu licin untuk menempel di dinding. Jika kita menganggap kotak kertas hanya sebagai tempat paku, maka kita terkena functional fixation. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Farah Paradisa. Di sini saya akan menjelaskan fiksasi fungsional merupakan salah satu penyebab cognitive biases, yaitu kesalahan berpikir atau penalaran yang menyebabkan kegagalan atau keterbatasan. Fiksasi fungsional merupakan konsep psikologi yang menjelaskan dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku manusia. Miner 1945 mengidentifikasi bahwa pengalaman masa lalu mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Namun, psikolog tidak semua memiliki pandangan positif terhadap pengalaman masa lalu individu secara intuitif, dipengaruhi oleh nilai yang diperoleh melalui pengalaman masa lalu, dan sering tidak menyadari bahwa nilai tersebut berbeda dengan peristiwa yang sekarang dihadapi akibat individu yang ditempatkan pada situasi baru masih menggunakan nilai lama. Beberapa psikolog beranggapan bahwa pengalaman masa lalu menghambat kreativitas. Perkenalkan, saya Dina Undratistiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai fiksasi data. Proses pembuatan keputusan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu decision input, decision output, dan decision ruler. Fiksasi data terjadi pada proses pembuatan keputusan yang hanya berfokus pada output dan mengakibatkan input dan rules. Fiksasi data terjadi ketika pembuatan keputusan tidak dapat menyesuaikan keputusan karena terfiksasi oleh output dan tidak memperhatikan perubahan input. Misalnya, ketika perusahaan melakukan perubahan metode akuntansi, pembuatan keputusan tidak menyesuaikan penilaiannya terhadap perubahan karena terfiksasi oleh laba yang dilaporkan. Perubahan metode pencatatan tersebut sebenarnya tidak mempresentasikan perubahan real dalam kinerja atau kondisi keuangan perusahaan. Kenaikan atau penurunan laba tersebut hanya nilai yang tercatat yang berubah, namun tidak ada pengaruhnya pada kinerja sesungguhnya. Itu tadi presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tamar Rizky.
akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fiksasi data menyebabkan kita hanya terfokus pada angka laba yang dilaporkan tanpa memahami bagaimana input yang digunakan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan angka laba tersebut. Pengguna laporan keuangan mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama accounting calculation effect, yang kedua indirect economic causal effect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liftamar Rizky Kristianto, NIM 19031173. Saya akan menjelaskan materi dari determinasi dari fiksasi data. Beberapa teori yang menjelaskan fenomena terjadinya fiksasi. Yang pertama ada learning theory, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh lebih dulu akan memengaruhi pembuatan keputusan. Yang kedua ada primasi effect, menyatakan bahwa individu dalam kondisi stres atau penuh tekanan akan merespon suatu masalah dengan mendasarkan pada pengalaman pertama yang dimiliki. Yang ketiga ada recency effect. Teori menyatakan bahwa individu akan merespon suatu problem berdasarkan stimulus yang terakhir dipelajari. Baik, selanjutnya saya Brahmantio Iqmantoro akan melanjutkan presentasi yaitu fiksasi data di akuntansi. Pada 2002, Fairan Arunasalam dan Grant Banks menguji kemampuan membuat keputusan individual untuk menyesuaikan proses keputusan mereka pada perubahan metode akuntansi. Sedangkan pada 2014, Joachim Schraub dan Matthiasson menguji bagaimana penggunaan balance scorecard atau BSC untuk mengubah judgement mereka yang bergantung pada perubahan kualitatif dalam BSC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.